Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratus syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada halaman 7. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Dalam kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan menyatakan bahwa permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, laki-laki maupun perempuan, yaitu mengetahui Tuhannya dengan yakin. Iman harus yakin, seyakin-yakinnya. Ini kewajiban pertama bagi orang Islam. Kemarin sudah kita bicarakan kewajiban pertama bagi manusia. Apa? Kewajibannya apa pertama? Manusia kewajibannya masuk
agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah jadi orang Islam, kewajibannya apa? Setelah jadi orang Islam, kewajibannya apa? Ini ma'rifatullah. Itu awal wajibin. Pertama yang diwajibkan kepada anak-anaknya orang Islam mengenal Allah. Makanya dari kecil kita sudah suruh ngapalin wujud qidam baqo. Kenapa? Karena inilah kewajiban pertama manusia. Kewajiban pertamanya orang Islam. Artinya sebelum ada perintah sholat untuk kamu, maka ada perintah untuk mengenal Allah. Gitu loh. Umpamanya ada seorang dia balik ngimpi ya, berarti ya. Mulai ngimpi jam 9 pagi. Bangun tidur jam 9 ngimpi dia. Kewajiban yang harus dikerjakan pertama apa? Selain setelah mandi apa? Kalau ngomong pertamanya nanti nunggu sholat zuhur, kan belum masuk zuhur, ya kan? Kan jam 9 pagi kan? Iya, komplit dah, wudhu, mandi, ngaji, komplit kan. Kewajibannya dia yang dituntut sebagai orang Islam pertama dikerjakan apa? Kan belum waktunya sholat. Kalau jam 11 pagi dia mati, masuknya mana dia? Berarti dia belum sholat sama sekali. Terus dia mati, masuknya mana? Kan dia udah orang Islam. Dia sudah jadi orang Islam. Dia kan anaknya orang Islam. Berarti dari bayi sudah ngucapin syahadat kan. Jadi kewajibannya cuma ma'rifah, mengenal Allah. Itu kewajiban pertamanya manusia, anak orang Islam itu. Jadi begitu balik, yang diwajibkan pertama kenal kepada Allah. Kalau setelah kenal Allah kamu mati belum sholat, tetap masuk surga dia. Karena matinya membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu balik, belum waktunya zuhur, mati, belum kenal Allah, kemana matinya? Bawa apa di amalnya? Hanya ulama mengatakan dari sebelum balik biasakan anak-anak kita mengenal kepada Allah. Hingga setelah balik dirinya telah punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita ajarkan pertama kali? Yakin kepada Allah. Yakin itu apa? Ya, kalau iman itu percaya. Saya nanya yakin bukan iman. Hati. Apa coba yakin itu? Kalau iman itu percaya kepada berita-beritanya Nabi Muhammad SAW. Iman menurut syariat, mempercayai mantap hatinya tentang beritanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yakin apa? Tahu kebenarannya. Yakin itu tahu secara pasti, itu namanya yakin. Nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan,
nggak ada kebingungan, itu namanya yakin. Kalau ada orang yakin tapi masih ada ragu-ragu gimana? Ya bukan yakin. Kalau ada orang yakin masih bimbang-bimbang gimana? Ya bukan yakin namanya. Kalau ada orang yakin tapi katanya orang lain gimana? Ya belum yakin. Nah iya, karena yakin itu mengetahui secara pasti kebenarannya. Berarti nggak boleh mengikuti pendapatnya orang lain. Kalau ikut pendapat orang lain berarti belum mengetahui secara pasti. Jadi yang namanya yakin itu tahu pasti, itu namanya yakin. Nah kamu harus, kewajiban pertama kamu itu tahu pasti kalau Allah Tuhan, dan tahu pasti kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Gimana caranya tahu pasti? Nah, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali sifat-sifat ketuhanan. Dengan kenal sifat-sifat ketuhanan, kamu tahu pasti kalau Allah lah itu Tuhan. Selain Allah, hantu itu. Kenapa kamu kok tahu pasti? Karena kamu kenal sifat-sifat ketuhanan. Nah kalau kamu belum kenal sifat ketuhanan, bisa yakin nggak kira-kira? Paling katanya orang ya. Nah, katanya itu nggak disebut yakin. Kalaupun disebut yakin, namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Gitu loh. Seperti siapa? Seperti siapa? Yakinnya orang Arab kalau Lata, Uzza, Manal, Hubal itu Tuhan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada orang Arab, mengajak mereka menyembah Tuhan yang esa, hanya kepada Allah, kata mereka, Muhammad, saya sudah menyembah Tuhan-Tuhan ini dari dulu. Bapak-bapak kami sudah ngajarin kami menyembah ini, jadi kami nggak bisa pindah. Kami tetap yakin pada Tuhan-Tuhan ini. Berarti yakinnya kata siapa? Lah yang begitu itu bukan yakin namanya. Kenapa? Karena nggak tahu pasti benernya, gitu loh. Kalaupun dia menganggap, tapi hati saya mantep, itu namanya memantepi omongannya orang lain, bukan mantep pada kebenaran. Lah, kamu disuruhnya bukan mantep omongannya orang lain, tapi kamu disuruh mantep pada kebenaran. Kalau Allah itu benar-benar Tuhan, bukan suruh mantep katanya orang lain, bukan. Nah, sedunia ini mantepnya katanya orang lain semua. Orang Kristen mantep katanya bapaknya, orang Buddha mantep sama kata bapaknya, orang Hindu mantep sama kata bapaknya, orang Arab nyembah Lata, Uzza mantep sama kata bapaknya, semua mantep sama kata bapaknya. Nah, orang Islam nggak boleh ikut-ikutan begitu, gitu loh. Kenapa? Quran memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Qurannya ngomong langsung, Allah perintah langsung fa'lam, ketahuilah. Allah nggak perintahkan pahamilah, dengarkanlah, bacalah, percayalah, enggak. Tapi kalimatnya ketahuilah. Berarti apa? Nggak boleh bodoh, nggak boleh katanya, nggak boleh kira-kira, nggak boleh menyangka-nyangka. Jadi yang namanya yakin
Ini paham ini, yang namanya yakin itu harus mengeluarkan 4 perkara. Kalau yakin masih ada 4 ini, maka kamu bukan yakin namanya. Yang pertama, dugaan. Menduga-duga. Menduga-duga itu namanya dzon. Dalam bahasa Arab namanya dzon. Kadang kita husnudzon sama orang. Husnudzon itu menyangka baik. Menyangka baik itu tahu pasti enggak? Ya. Pak Haji Muri masuk ke masjid. Saya menyangka dia mau sholat. Itu kan dugaan kan? Tahu pasti nggak kalau dia mau sholat? Nah, biar tahu pasti gimana? Nah, itu namanya pasti tahu. Kalau baru lihat masuknya doang, namanya apa? Kalau tiba-tiba saya yakin dia mau sholat, bisa nggak? Kalaupun dipaksa untuk yakin, berarti kamu hanya disebut namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran, gitu loh. Karena belum ada kenyataan yang menunjukkan hal tersebut. Jadi yang pertama, nggak boleh dzon. Nah, kalau untuk urusan selain iman kepada Allah, dzon itu masih diperbolehkan. Ya, selain iman kepada Allah, contoh, kamu kalau sholat ngadepnya mana? Yakin nggak? Yakin nggak Ka'bah ke sana ngadepnya? Kamu tahu Pak? Iya, saya ngerti kalau sholat ngadep kiblat. Kiblat ke arah mana? Barat. Iya, kiblatnya kalau dari sini ke arah sana ngadepnya ke timur, ke utara apa ke barat? Kemana? Kemana? Ya ke kiblat. Iya, kiblatnya itu Pak Haji ke sana apa ke sana? Ya ke sana. Kok tahu ke sana dari mana? Karena kita itu mengetahui dari hukum-hukum Apa? yang telah dijelaskan oleh. Lah itu tahunya ke sana ini lempeng sama kiblat, kita yakin nggak? Apa Yakin, mencong dikit? Yakin. Itu nggak yakin, itu namanya dzon. Bukan yakin, namanya dzon. Husnudzon, menyangka baik kalau ini betul-betul arah kiblat. Kalau untuk yakin di depan Ka'bah, nah baru yakin ini Ka'bah. Kalau dari sini tidak bisa disebut yakin, gitu loh. Kenapa? Kalau kita pakai kompas bagaimana? Lah, kompas itu saya arah begini. Ini kiblat mengarah sana nih. Iya. Dari sini Pak Haji mencong sesenti saja sampai sana itu jaraknya. Lah kan begitu, makanya saya nanya. Yakin nggak kalau ini pas Ka'bah? Nah, begitu loh. Dan itu pun nggak masalah, gitu loh. Untuk masalah sholat pakai dzon nggak apa-apa, karena sulit untuk yakin, gitu loh. Nah, tapi kalau untuk iman kepada Allah nggak boleh pakai dzon. Beda kalau untuk urusan sholat. Sarung kamu bersih nggak? Lihat, bersih. Yakin nggak kamu? Pokoknya nggak ada baunya, saya namanya dzon. Nah, itu boleh masalah. Kamu wudhu, masuk kamar mandi, airnya sudah goyang-goyang. Ini najis, mustakmal apa? Pakai aja. Itu dzon namanya, gitu loh. Belum namanya yakin lah. Untuk urusan selain iman boleh. Tapi untuk iman kepada Allah nggak boleh dzon seperti itu, harus yakin, tahu pasti kalau Allah betul-betul Tuhan, gitu loh. Nggak boleh katanya, nggak boleh menduga. Maunya begini, kamu kok nyembah Allah kenapa? Ya mungkin aja Tuhan itu Allah. Kok mungkin aja? Nah, ini nggak boleh, gitu loh.
Nyambung nggak? Jadi untuk urusan agama yang lain, artinya ibadah yang lain, dzon itu masih boleh. Tapi kalau untuk urusan iman kepada Allah, iman kepada Nabi, nggak boleh dengan dzon. Pak Muri mau ke rumah saya, mamanya. Saya mau ke rumahnya Habib, mau ketemu Habib. Sampai depan rumah saya ada mobil saya. Terus dia ngomong, saya yakin Habib ada. Yakin nggak itu? Nah, kan ada mobilnya. Namanya apa itu? Menduga. Kalau Habib ada di, dugaannya pakai apa? Ada mobilnya. Itu bukan yakin. Kan bisa saja saya keluar pakai jalan kaki, bisa aja saya naik motor keluar, bisa saya dijemput sama orang lain, mobil saya tinggal di, nggak bisa buat patokan kalau mobilnya ada, Habibnya. Namanya apa itu? Lah, gitu loh. Nah, kepada Allah nggak boleh begitu. Allah ada nggak? Buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Ya, ini langit bumi ada. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya Tuhan nggak ada juga. Itu namanya Allah. Itu nggak boleh begitu. Kamu harus sampai yakin kalau Allah itu Tuhan. Mau ada langit, nggak ada langit, Allah tetap Tuhan. Kenapa? Karena kamu kenal sifat-sifat ketuhanannya Allah itu. Nyambung ini. Jadi untuk urusan iman harus yakin. Apa sih yakin itu? Tahu pasti benarnya, gitu loh. Nah, untuk urusan yang lain boleh menduga-duga. Asal dugaannya dugaan yang kuat. Dugaan kuat kayak tadi sholat kiblat pakainya kompas. Ini dugaan apa? Kuat. Bukan pasti, bukan. Mencong dikit aja. Waduh. Kamu bangun tembok, kalau mau bikin tembok kan ditimbang tuh. Ya, pakai bukan di lot namanya, biar lurus pakai benang kan. Biar apa itu pakai benang? Kalau dari bawah mencong dikit aja sampai ke atas temboknya bruk. Kenapa? Baru tembok 10 meter. Mencong dikit aja miring. Lah kalau kamu ke Mekah berapa kilo jaraknya? Mencong dikit aja. Kemana arahnya kamu? Itu loh. Jika kamu enggak, saya yakin saya pas Ka'bah, ya nggak bisa. Kecuali kamu di Mekah, di depannya Ka'bah, yakin ini Ka'bah. Kalau nggak yakin, colok matanya. Hah? Ya. Yang pertama namanya apa tadi Pak? Dzon. Yakin harus membuang dzon. Yang kedua yakin harus membuang ragu-ragu. Contohnya apa ragu-ragu? Saya mau sholat. Saya nggak tahu Ka'bah, nggak tahu kiblat. Kompas nggak ada. Waktunya malam. Coba cara nentuin gimana? Biar yakin kalau saya ngadepnya ke kiblat. Kompas nggak ada, waktunya malam, nggak ada yang ditanya. Gimana caranya? Nah, itu namanya kira-kira, ya kan? Nah, kalau untuk urusan sholat, karena nggak ada lagi yang lain, kamu pakai kira-kira. Itu pun nanti kalau ada yang menjelaskan, kamu harus, oh ternyata salah, ya ulang sholatnya, namanya hormatil waqt. Kenapa? Karena sholat juga kamu harus punya dugaan yang kuat kalau itu arahnya
kiblat. Tapi kalau kamu nggak bisa menentukan arahnya kemana, kamu maksain diri sholat, ya nanti ketika ada yang ngingetin, itu salah kiblat, oh salah, ya ulang sholatnya. Karena ngadep kiblat di antara syarat. Tapi kalau urusan Allah ditanya, Allah ada nggak? Ada nggak ya? Wah, berat ini. Ada nggak ya? Yang kedua, nggak boleh ragu. Ragu-ragu itu baik ragu-ragu pada adanya Allah ataupun ragu-ragu pada sifat-sifat Allah. Ragu pada kudratnya Allah, ragu pada ilmunya Allah, ragu pada kehendaknya Allah. Kamu ragu saja, rusak iman kamu kepada Allah. Jadi yang diwajibkan pertama anaknya orang Islam harus membuang dhon, sangkaan. Dua, membuang kira-kira. Yang ketiga, membuang waham, bimbang. Pak Muri mau ke rumah saya, sampai depan rumah saya mobil nggak ada, gimana? Kan jadi bimbang kan? Nah, itu namanya dugaannya melemah. Kalau ada mobil itu dugaannya menguat, kalau mobilnya nggak ada, dugaannya melemah. Wah, mobilnya nggak ada nih. Kenapa? Mobilnya nggak ada. Gitu loh. Berarti keadaan hatinya berubah ini. Nggak boleh iman kepada Allah dengan keadaan bimbang seperti itu. Menduga yang nggak boleh, ragu-ragu nggak boleh, bimbang nggak boleh. Yang keempat apa? Katanya. Jadi yakin harus bersih dari empat ini masalah iman kepada Allah. Kalau urusan sholat ngadep kiblat boleh nanya, Pak kiblat kemana? Sana. Oh ya siap. Boleh nanya, kamu nggak masalah. Pak udah zuhur belum? Udah. Ya, saya sholat deh. Boleh kamu nanya. Pak Tuhan nggak ada. Siapa? Yesus. Mau ngomong apa kamu? Berarti nggak boleh katanya. Yang keempat ini, menduga nggak boleh, kira-kira, ragu-ragu nggak boleh, bimbang atau nggak boleh. Yang keempat, katanya. Nah, sementara sekarang anaknya orang Islam banyak mengenal Allah dengan modal katanya. Kenapa? Karena tidak ada lagi pendidikan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya kenal kepada Allah hanya namanya, bukan sifat-sifatnya. Makanya orang tua kita bijaksana, dari kecil sudah suruh ngapalin wujud kita, bakok. Bukan cuma ngapalin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, bukan cuma itu. Itu kan nama-namanya. Nah, kalau kamu kenal Allah cuma namanya gimana? Lah itu makanya. Jadi anak-anak sekarang kalau saya perhatikan baik di kampung, di sekolah, dia cuma hafalan aja. Kalau ditanya mereka ya nggak tahu, cuma hafalan. Iya. Walaupun memang sejak kecil perintahnya itu disuruh ngapalin. Nanti setelah mulai balik baru diisi pengetahuan. Cuman sekarang dari kecil ngapalin, begitu balik tetap aja ngapalin. Sampai tua masih ngapalin, sampai mati masih. Lalu nggak pahamnya kapan? Gitu loh. Karena lah itu, makanya sudah langka. Kamu ketemu pengajian seperti ini sudah langka, gitu loh. Bisa kamu cari dah, jangan kamu cari, kamu coba lihat ada nggak pengajian seperti ini, gitu loh. Artinya betul-betul mengajarkan kita bagaimana caranya yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan,
kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita lihat Allah yang nggak pernah ketemu Nabi Muhammad juga nggak pernah. Terus suruh yakin kalau Allah itu Tuhan, dan suruh tahu benar pasti kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Orang yang ketemu sama Nabi Muhammad langsung tatap muka, lihat wajahnya saja, banyak yang nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Padahal ketemu Nabi Muhammad masih kafir, ada nggak? Kenapa kok nggak yakin? Karena nggak tahu benarnya. Jadi bukan masalah ngelihat. Kamu ngelihat, kalau kamu nggak tahu kebenarannya, tetap akan menolak, gitu loh. Jadi kamu nggak ngelihat, tapi kamu tahu benernya, kamu akan menerima. Jadi ukurannya bukan lihat, tapi ukurannya tahu benarnya. Makanya Allah perintah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sama dengan fa'lam anna Muhammad Rasulullah, sama itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu Muhammad Rasulullah. Kamu disuruh tahu, bukan disuruh katanya, bukan. Itu loh. Disuruh betul-betul lah. Caranya gimana? Ya kenali sifat-sifat Allah dan kenal sifat-sifat seorang utusan. Seorang utusan harus bagaimana? Sidik, tabligh, amanah, patonah. Orang Arab sudah kenal Nabi sejak kecil padahal. Apa? Sejak kecil Nabi nggak pernah bohong. Ngomongnya selalu benar. Sampai gede ngomongnya benar. Mestinya mikir dia, kalau dia orang biasa nggak mungkin begini. Orang biasa itu ada saja ditemukan bohongnya, ada saja ditemukan salahnya, kelirunya, gitu kan? Ini kok nggak pernah ketemu salahnya, nggak ketemu kelirunya. Yang diomong bisa dibuktikan benarnya. Bagaimana kok masih ditolak kalau dia itu utusan Allah, gitu loh. Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi Quran yang dibawanya, hadis yang dibawanya, semua kita akui itu isinya kebenaran dan tidak kita jumpai satupun kebohongannya, gitu. Itu salah satu sifat kenabian. Maka saya iman seyakin-yakinnya kalau dia betul-betul utusan Allah. Bukan kata bapak saya begitu, kan repot. Masa kata bapak saya begitu, kan? Harus iman, harus tahu pasti kebenarannya. Oh, dia tabligh, dia amanah, dia fatona. Inilah sifat kenabian, dan sifat ini dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting lagi apa? Adanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Tanda kenabian yang diberikan oleh Allah kepada semua utusannya. Apa mukjizat yang kita terima? Al-Quran. Kenapa Al-Quran mukjizat? Mukjizat itu perkara yang mengalahkan yang lainnya, perkara yang tidak bisa ditiru oleh yang lainnya. Quran menjadi mukjizat. Dalam Quran ada tantangan Allah. Kalau kamu ragu kepada kebenaran Al-Quran, bahwa ini dari Allah, kamu ragu, maka buatlah yang seperti Al-Quran. Fa'ti bi suratin mim mithlih. Datangkan, coba datengin sini
satu surat aja yang seperti Al-Quran. Kalau memang Quran itu buatannya Muhammad. Kalau dia Quran buatan Muhammad, Muhammad manusia, berarti harusnya manusia lain bisa bikin dong, bisa niru. Nyatanya tantangan itu sudah 1400 tahun belum ada satupun yang sanggup bikin yang seperti Al-Quran. Walaupun cuma satu, tandanya apa? Mukjizat, tidak terkalahkan gitu loh. Maka ini jadi alamat yang menunjukkan ini tanda kenabian. Sidik, tablik, amanah, fatonah, sifat-sifat kenabian. Maka dari situlah kita yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Itu. Jadi bukan katanya, dan nggak boleh ragu-ragu. Jangan terus, saya kan nggak pernah lihat Nabi Muhammad, gimana mau yakin? Mung yang lihat aja nggak yakin banyak. Kalau iman sama Nabi harus lihat, ya kamu ketinggalan zaman berarti. Boro-boro. Justru Nabi merindukan kita. Nabi merindukan, kata Nabi, saya rindu orang-orang yang nggak berjumpa saya, tapi dia iman kepada saya. Ikhwani, kata Nabi. Siapa itu? Ya kita ini yang nggak pernah lihat Nabi, tapi kita yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad betul-betul utusannya Allah. Ya, jadi ini yang kita kaji hari ini adalah ahwalu wajibin. Kewajiban pertama orang Islam laki-laki perempuan yang sudah akil balik disuruh mengetahui Allah dengan seyakin. Jangan diajak hanya percaya kata ustadz. Pokoknya yakin aja kata saya. Jangan macam-macam. Itu sama dengan semua ajaran agama lain. Kamu masuk di ajarannya Kristen, di Buddha, di Hindu, percaya pokoknya. Kalau nggak percaya, nggak iman berarti kamu. Jangan nanya-nanya, jangan cerewet, jangan banyak komentar, kan repot. Lah Allah di Quran perintah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya Muhammad tentang aku, jawab loh. Berarti nanya tentang Allah itu boleh. Dan Allah perintahkan kalau dia nanya, kasih tahu. Fa'lam, Allah katakan, biar mereka tahu tentang Allah betul-betul Tuhan dan Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Ini yang kita kaji hari ini. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal.
اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan. Yang dimaksud dengan yakin adalah menggunakan dalil. Haji Muri datang ngasih berita di depan ada tabrakan. Di depan ada pasar malam. Percaya nggak kamu? Yakin nggak? Biar yakin gimana? Sampai ke sono pasar malam udah bubar. Yakin nggak? Biar yakin gimana? Hah? Nah, lihat ada dalilnya, bekas-bekasnya. Oh, ada tabrakan sampai sono kita lihat udah nggak ada motornya, udah nggak ada mobilnya, tapi ada bekas darah, ada pecahan kaca, ada. Oh, saya yakin tadi ada tabrakan. Kenapa kok yakin? Dalil. Nyambung ini. Jadi yakin harus pakai dalil lah. Sekarang dalil apa yang menunjukkan Allah Tuhan? Sifat-sifat ketuhanan itu dong. Dalil apa yang menunjukkan Nabi Muhammad utusan Allah? Sifat-sifat kerasulan, mukjizat, itu tanda namanya. Dari situlah kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan, kalau Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ya, nah, apa yang mau kita kenali dari sifat-sifat Allah? Yang mau kita kenali ada 3 macam. Yang pertama sifat yang wajib. Yang kedua yang mustahil. Yang ketiga yang jaiz. Begitupun pada Nabi Muhammad, kita mau kenali yang wajib bagi Nabi Muhammad, yang mustahil bagi Nabi Muhammad,
dan yang jaiz bagi Nabi Muhammad. Kamu kenali tiga ini bagi Allah dan bagi Nabi, berarti kamu punya dalil yang nyata kalau Allah itu Tuhan, kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Itu dalil yang jelas namanya. Ini kalau mau kita panjangkan cerita dalil nanti panjang lagi. Ada dalil apa? Iltizamiyah, ada dalil apa? Akliyah, ada dalil. Ini mau bicara tentang pembuktian dalil. Nah, apa? Dalil yang digunakan dalam ilmu tauhid itu nanti hanya menggunakan dua macam dalil. Yang pertama pakai dalil athar ala wujudil mu'athir. Yang ketiga pakai dalil lazim alal malzum. Apa itu? Dalil athar ala mu'athir ini dalil adanya bekas, menunjukkan kepada adanya yang membekasi. Kalau kamu melihat genteng, tanah, pohon-pohon, semua halaman itu basah, kamu yakin tadi ada? Kenapa? Berarti basah sebagai apa ini? Bekas adanya. Itu dalil yang pertama, namanya dalil bekas. Dalil yang dipakai oleh ahli tauhid dalil bekas, bukan barang bekas, bukan, maksudnya adanya bekas menunjukkan ada yang membekasi. Kamu lihat rumah hangus, pasti bekas untuk bakar saat. Kenapa? Nah, hangus ini bekasnya siapa? Bekasnya api. Saya yakin rumah ini tadi kebakar. Kok kamu yakin? Itu ada bekasnya. Gitu. Begitu pula alam ini. Alam ini saya yakin diciptakan. Lalu yang nyiptain siapa? Nah, saya yakin alam ini diciptakan, namanya dalil apa itu? Bekas. Adanya bekas menunjuk pada ada yang membekasi. Enggak mungkin alam ini muncul dengan sendirinya lah. Yang bikin siapa alam ini? Oh, yang bikin Allah. Taunya dari mana kalau Allah Tuhan? Pakai dalil yang kedua, namanya lazim alal, sesuatu yang bergandeng kepada Allah, yang enggak bisa dipisahkan dari Allah, namanya lazim. Apa itu? Sifat-sifat Allah. Jadi dalil kedua, ada dalil bekas, ada dalil lazim. Dalil lazim itu dalil yang sesuatunya itu selalu ada pada Allah dan nggak pernah pisah dari Allah. Nah, yang seperti itu namanya sifat-sifat Allah yang bisa kita kenali, dan sifat-sifat para nabi. Bahwa dia punya sifat sidik, tabligh, amanah, fatona. Allah punya sifat wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman. Ini namanya dalil lazim. Jadi kita ngaji cukup pakai dua macam dalil. Kalau syariat macam-macam lagi dalilnya nanti. Kita nggak pakai yang macam, cukup pakai dua macam dalil. Lazim alal malzum untuk mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Athar ala mu'athir untuk membuktikan adanya ciptaan Allah ini jadi bukti kalau Allah ada. Mukjizatnya Nabi jadi bukti kalau Nabi itu ada. Nyambung ini ya. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya, itulah kewajiban pertamanya orang Islam. Maka ajak anak kita, ajak istri kita,
orang-orang yang kita cintai, agar mereka mau ngaji sampai mereka menggugurkan kewajiban mereka, yaitu yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita diberikan keyakinan oleh Allah dari hari kita ngaji ini sampai nanti hari kematian kita terus punya keyakinan yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, keyakinan yang kuat sampai membawa kita selamat dunia sampai ke akhirat bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi وصحبي عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.